Haleluya. God is good. All the time. And all the time. God is good. Allah itu baik. Katakan selamanya. Allah itu baik. Selamanya. Haleluya. Kita beri tepukan yang paling gemuruh untuk Tuhan Yesus kita. Terima kasih untuk tim yang melayani kita dan pujian sebentar tadi. Baik saudara, sebelum saya teruskan dengan bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa yang sangat baik, kami sangat bersyukur pada pagi hari ini Tuhan membawa kami ke tempat ini untuk memuji dan menyembah Tuhan, untuk belajar dari bagian firman Tuhan. Persiapkan hati pikiran kami ya Tuhan, apapun yang akan kami belajar pada pagi hari ini, biarlah ia menjadi dasar di dalam kehidupan kami untuk menjalani hari-hari ke depan yang penuh dengan cabaran dan tantangan ini. Berkati hamba-Mu melalui segala persiapan yang sudah hamba-Mu lakukan. Berikan hamba-Mu kebijaksanaan, lidah yang fasih berkata-kata, biar setiap apapun yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Memberkati setiap jemaat yang mendengar, berikan kami pengertian yang baik. Berikan ke hamba-Mu bahasa yang sederhana yang mampu kami mengerti setiap kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, sekali lagi shalom. Salam damai untuk semua jemaat Tuhan. Kita bersyukur atas kebaikan dan kasih setia Tuhan. Saudara dan saya ada di tempat ini pada pagi hari ini. Amin. Saudara, hubungan dengan Tuhan itu bukan sebuah kewajiban. Lain kan bunyinya. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan kewajiban, tetapi ini adalah keperluan kita. Berarti saudara, di sini tidak ada unsur paksaan untuk kamu mau mendekat kepada Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan itu bukan hanya kegiatan agama, tetapi ia berbicara tentang sebuah perhubungan, relationship. Oke? Jadi pagi ini kita akan bahas bersama seperti yang kita lihat di screen, apa hambatan dalam membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara, hambatan ini berbicara tentang halangan. Apa yang menjadi halangan untuk saudara dan saya membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Apa hambatan, halangan saudara dan saya untuk mendekat dengan Tuhan? Nah, mari kita perhatikan teks ini. Yesaya 59 ayat 2 berkata, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya kan? Kalau kita perhatikan latar belakang kepada kitab Yesaya ini, ia berbicara tentang sebuah penulisan yang Yesaya sendiri tulis pada akhir-akhir hidup dia. Waktu itu Allah menyatakan nubuat-nubuat ini untuk memberikan pengharapan dan penghiburan kepada umatnya. Selama waktu itu mereka tertahan di Babel 150 tahun sesudah zaman Yesaya. Dan bahagian-bahagian ini menjelaskan tentang dosa-dosa yang telah menghalangi orang Israel pada saat itu untuk menerima berkat-berkat yang dijanjikan oleh Allah kepada mereka. Kalau kita perhatikan saudara, teks tadi mengatakan tetapi yang memisahkan, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Yang membuat dia, yaitu Allah, menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Nah, pagi ini kita akan melihat apakah dosa-dosa yang selama ini telah menghambat, telah menghalang saudara dan saya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yaitu yang pertama, kekhawatiran. Sedangkan saudara, di dalam Mazmur 52 ayat 22 berkata, Mazmur 55 ayat 22 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak selama-lamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Saudara, rasa khawatir itu memang wajar. Memang wajar terjadi pada setiap manusia. Selagi kita hidup, rasa khawatir itu memang selalu ada. Dan hal ini adalah
kamu dan saya adalah sebagai manusia yang masih tinggal di dalam tubuh yang fana yang pastinya akan binasa. Betul? Dan manusia juga tinggal di dalam dunia yang dikuasai oleh si jahat, yaitu siapa? Iblis. Saudara, siapapun pernah mengalami rasa khawatir dalam hidupnya. Tak ada yang terkecuali. Dan rasa khawatir ini terjadi karena manusia merasa dia tidak mampu untuk menyelesaikan masalahnya. Manusia itu tidak mampu untuk menyelesaikan kesesakan atau masalah-masalah lain yang sedang menerpa kehidupannya. Dan perlu kita tahu, saudara, bahwa rasa kekhawatiran ini adalah satu bentuk dari intimidasi iblis, serangan iblis. Memang saudara, berbagai cara akan dilakukan oleh iblis untuk melemahkan iman kita, untuk menakutkan kita, untuk mempermalukan kita. Banyak cara. Dan salah satunya adalah melalui kekhawatiran ini. Saudara, ketika kita sedang khawatir, itu sama berarti kita sedang meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Meragukan kuasa Tuhan sama artinya kita ini tidak percaya. Tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup bekerja dalam segala hal, ya kan, dalam hidup kita. Namun kabar baiknya, saudara, kehidupan orang Kristen ini adalah kehidupan yang bebas dari rasa khawatir. Karena kita ini memiliki Tuhan yang luar biasa, yang boleh menyediakan apa yang menjadi keperluan kita. Baik keperluan jasmani, baik yang keperluan rohani kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus. Jadi saudara, ketika kita menghadapi pencobaan yang terlalu berat untuk kita tanggung, Allah mengajak kita. Ini ajakan. Allah mengajak kita untuk menyerahkan semua beban kekhawatiran kita kepadanya. Dialah yang akan menanggung beban itu bersama dengan kita. Dialah yang akan memelihara kita dalam semua situasi kehidupan kita. Bahkan saudara, Yesus melalui Rasul Paulus, Yesus juga menasihati kita untuk membawa semua kegelisahan kita kepada Allah di dalam doa. Bahkan dia berjanji bahwa damai sejahtera Allah akan memelihara hati kita, memelihara pikiran kita. Ingat saudara, di akhir-akhir zaman ini, menanam kekhawatiran itu adalah agenda kerja si iblis. Dia akan berusaha. Dia akan berusaha melemahkan kita dengan menimbulkan rasa khawatir, susah hati di dalam diri kita. Iblis dia sangat suka. Dia sangat suka kalau ada orang Kristen itu khawatir setiap hari. Ya kan? Sebab bila seseorang itu khawatir, hidupnya tidak tenang, susah hati, makan tak kenyang, tidur tak lena, mandi tak basah. Ya kan? Tidak ada damai sejahtera, sehingga mereka pun mengeluh, bersungut-sungut kepada Tuhan. Tuhan, apalagi ini Tuhan, kenapa seperti itu? Tuhan, saya sudah tidak sanggup. Nah, ini yang iblis maukan. Rasa khawatir menyerang kita ketika mata kita hanya tertuju kepada masalah ataupun situasi yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan keadaan itu menghambat, menghalang saudara dan saya untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Arahkan pandangan mata kita kepada Tuhan. Sebesar apapun masalah, tantangan yang kita alami, tidak sebanding dengan besarnya pekerjaan tangan Tuhan. Amin. Karena itu jangan terpengaruh dengan situasi yang ada. Saudara, kalau kita perhatikan kisah di dalam Alkitab, ketika berhadapan dengan si Goliat, Daud tidak khawatir sedikit pun, karena dia tahu bahwa Tuhan akan menyertai dia. Dan terbukti saudara, Daud mengalahkan Goliat. Sebenarnya seandainya pada saat itu si Daud ini khawatir, perkara besar itu tidak akan pernah terjadi, saudara. Demikian juga dengan kita pada saat ini. Kalahkan Goliat-Goliat yang ada yang coba menghalang kita untuk dekat dengan Tuhan.
Goliat yang ada dalam hidup kita umpama masalah-masalah kita, beban-beban kehidupan kita, tekanan atau situasi yang sedang berlaku di sekeliling kita. Dan bangunkan hubungan pribadi dengan Tuhan yang intim dengan Tuhan melalui persekutuan dengannya. Amin. Yang kedua, hambatan dalam kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang kedua adalah ketakutan. Rasa takut. Sedangkan saudara di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Itu yang Allah berikan, bukan ketakutan. Setiap orang saudara, termasuk kita pada saat ini mengalami rasa takut, pernah mengalami rasa takut. Rasa takut itu tidak memilih siapa, tua atau muda, kaya atau miskin, tidak memilih usia, tidak memandang jantina, tidak melihat suku bangsa yang harus takut. Dan perasaan ini saudara, boleh saja datang dari berbagai info-info negatif yang kita terima. Baik dari surat kabar, baik dari berita-berita di media sosial, gosip, dan lain-lain. Saudara, rasa takut ini ibarat sel cancer. Tahu? Kalau kita biarkan rasa takut itu masuk ke dalam hati kita, maka ia akan berkembang dengan sangat cepat. Dan ia akan menghancurkan kita dari dalam. Ketakutan itu akan menyebar dan merampas semua berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, iblis sangat menyukai hal-hal atau berita yang akan membangkitkan perasaan takut kepada kita. Karena dengan cara itu saudara, iblis dia akan mengolah rasa takut itu, dia akan memanfaatkan perasaan takut kita itu untuk melumpuhkan kita. Ini cara kerja iblis. Karena itu saudara, belajarlah untuk menaklukkan ketakutan dalam hidup kita. Jangan memberi ruang kepada rasa takut itu untuk menguasai hidup kita. Sama seperti yang tertulis di dalam kitab Ayub pasal 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Nah, ini bermaksud apa yang kita takutkan dan cemaskan itu justru hal itu yang benar-benar berlaku dalam kehidupan kita. Harus kita tahu, ketakutan ini bukan sekadar perasaan, tetapi ia adalah suatu hal yang akan mempengaruhi pikiran, mempengaruhi hati kita, dan akhirnya mempengaruhi tindakan kita. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Jadi jelas bahwa roh ketakutan ini bukan berasal dari Tuhan. Ia berasal dari iblis yang berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan damai sejahtera dan sukacita yang ada dalam hidup kita. Karena apa yang Tuhan berikan sebenarnya adalah Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Roh Kudus yang akan membangkitkan kasih dan membangkitkan ketertiban dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hidup dalam ketakutan. Itulah sebabnya saudara, dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 4b berkata, Dia memberikan rohnya yang kudus, yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia ini. Karena itu saudara, usir semua perasaan takut itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun selama kita masih hidup, masalah, tantangan selalu ada, tetapi percayalah, bersama dengan Tuhan Yesus, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk menaklukkan setiap roh ketakutan yang datang menyerang. Dan jangan jadikan rasa takut itu untuk menghambat, untuk menghalang hubungan kita dengan Allah. Amin. Yang ketiga, hambatan dalam kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan yang ketiga adalah kesombongan. Amsal pasal 16 ayat 5 berkata, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh, ia tidak akan luput dari hukuman. Saudara, Allah sangat membenci orang yang sombong. Kecongkakan dan tinggi hati
mendahului kehancuran. Setuju? Tuhan Yesus memberikan kita perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 9 hingga 14. Saya tidak akan bacakan. Yaitu tentang orang Farisi dan pemungut cukai yang sedang berdoa di bait Allah. Saudara, bukan doanya yang ditentang oleh Kristus, tetapi kesombongan orang Farisi ketika dia berdoa. Itu yang Yesus tidak berkenan. Jika kita mulai merasa sombong, apa-apapun semuanya karena saya dan saya, maka kita mulai bertentangan dengan firman Tuhan. Karena saudara, semua kemampuan yang kamu dan saya ada pada saat ini adalah berasal dari Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kan? Harus kita perhatikan semula. Mengapa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan? Mengapa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan dan akhirnya menghalang hubungan antara kita dengan Allah? Kita perhatikan hal ini secara ringkas. Yang pertama, karena kesombongan akan membuat kita tidak menghargai anugerah Allah. Saudara, biasanya orang yang sombong ini akan menganggap semua yang dia capai, semua yang dia miliki dalam hidupnya adalah karena usaha, karena perbuatan, karena kekuatan, kekayaan, dan kebaikan dirinya sendiri. Tetapi dia lupa bahwa semuanya adalah karena kasih karunia Tuhan. Dia lupa hal itu. Yang kedua, mengapa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan? Karena ia akan menghapus semua kebaikan. Apa yang dikatakan oleh orang Farisi? Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberi 1/10 dari milikku dan sebagainya. Yang dia katakan. Tujuannya hanya untuk membuktikan bahwa mereka ini melakukan kegiatan. Mereka ini melakukan amal ibadat. Ingat saudara, segala kebaikan jika dikerjakan dengan kesombongan akan menjadi sia-sia. Dan yang ketiga, karena kesombongan akan membuat seseorang tidak dapat menghargai orang lain. Saudara, kita ini dipanggil untuk saling mengasihi dan saling menghargai antara satu sama yang lain. Betul? Dan biasanya orang-orang yang sombong ini selalu mempunyai musuh. Hidupnya pasti menderita. Hidupnya pasti penuh masalah. Karena orang yang sombong pasti akan selalu menjadi troublemaker. Pembuat masalah itu sendiri. Karena dirinya, masalah hati. Dan yang keempat, mengapa kesombongan itu adalah dosa yang dibenci oleh Tuhan? Karena kesombongan membuat orang tidak tulus. Saudara, Tuhan melihat hati lebih dari apa yang kita kerjakan. Orang sombong adalah orang yang satu-satunya yang susah untuk bertobat. Karena ciri-cirinya adalah dia tidak mau mengakui kesalahan. Dia harus selalu membuktikan bahwa dia paling benar. Dan dia pasti selalu berpikir bahwa dia tidak akan mudah untuk dihancurkan. Ini adalah ciri-ciri orang yang sombong. Jadi saudara, satu hal yang harus kita ingat dan harus kita hati-hati, bahwa setiap manusia itu termasuk saudara dan saya, kita memiliki potensi untuk menjadi sombong. Coba pikirkan, apa yang selama ini boleh membuat manusia menjadi sombong? Yang pertama adalah prestasi. Bukan berarti memiliki prestasi itu satu hal yang salah. Tetapi kebanggaan diri sendiri terhadap prestasi yang disombongkan itu yang salah. Yang kedua, apa yang sering membuat manusia menjadi sombong? Kerohanian atau pengalaman dengan Tuhan. Tuhan tidak memiliki anak emas ya saudara. Tuhan tidak ada anak emas. Dia mati untuk semua orang. Bukan Tuhan mati untuk saya saja, tetapi untuk semua kita, kamu dan saya. Bukan hanya untuk orang tertentu saja. Ingat, mempunyai pengalaman dengan Tuhan itu baik, tapi jangan disombongkan ya. Yang ketiga, masa lalu. Kemarin itu pengalaman kita, hari ini adalah kehidupan, dan esok itu adalah harapan untuk kita. Berarti saudara, masa lalu kita tidak ada apa yang patut kita sombongkan.
Karena Tuhan itu bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kamu dan saya. Yang keempat, pengetahuan boleh membuat orang menjadi sombong. Artinya saudara, sepintar apapun kita, sekaya apapun kita, tetapi jika kita sombong, maka semuanya ini menjadi hal-hal yang tidak berguna. Dan yang kelima, kerendahan hati. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Ada ramai orang yang boleh menyombongkan kerendahan hatinya, mengatakan bahwa dirinya yang rendah hati, padahal di sini dia sudah menyombongkan diri. Saudara, harus kita ingat, bukan kita yang menilai kita, bukan saya yang menilai diri saya, tetapi orang lain yang menilai kita. Amin. Karena itu saudara, harus kita ingat bahwa orang-orang yang sombong adalah orang yang akan ditantang secara langsung oleh Allah. Karena sikap ini yang akan menjadi hambatan dalam hubungan kita dengan Allah. Manakala orang yang rendah hati akan dibela, akan diangkat oleh Allah, akan diberkati oleh Tuhan dengan caranya yang sangat ajaib. Amin. Dan yang keempat, ini yang terakhir, hambatan dalam kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah keraguan. Ini sama dengan ketakutan tadi. Yakobus pasal 1 ayat 6 hingga 8 berkata, sebab orang yang bimbang sama seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Saudara, keraguan ini sama seperti ketakutan tadi. Oke? Ada kalanya keraguan ini boleh menjadi penghalang yang membuat kita ini tidak berani untuk membuat apa-apa keputusan. Sedangkan saudara, untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan, kita harus percaya kepada Tuhan. Tidak boleh dipengaruhi dengan perasaan ragu itu. Kita akan belajar dari peristiwa yang dialami oleh Petrus dan murid-murid Yesus yang lain. Kalau kita perhatikan dalam Matius 14 ayat 22 hingga 33, yaitu pada ketika ini mereka berada di tengah-tengah danau dan gelombang besar membuat perahu mereka terumbang-ambing. Dan Alkitab mencatat saudara, dari jam 3 sampai 6 pagi Yesus datang menghampiri mereka. Yesus berjalan di atas air. Bayangkan, sudahlah mereka ini tadi panik. Bila mereka melihat ada seseorang berjalan di atas air, mereka menjadi terkejut. Mereka menjadi ketakutan pula. Ketika melihat Yesus berjalan di atas air, mereka pikir, ini hantu. Saudara, keraguan boleh saja membuat mata kita tidak dapat melihat dengan jelas apa yang sedang berlaku dan akan berlaku di hadapan kita. Bahkan boleh membuat mata kita terarah kepada sebuah kesimpulan atau hala tuju yang salah. Saudara, dalam kisah tadi saudara, Yesus menenangkan mereka. Tapi nama pun sudah ragu-ragu kan? Akibat ragu mereka lebih besar, Petrus juga meragukan apakah ini benar-benar Yesus. Dan Petrus pun berseru dan dia berkata, Tuhan, kalau tuh kamu, dia kata, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata si Petrus, ya kan? Kemudian apa yang Yesus lakukan? Dia panggil Petrus dan terjadilah suatu peristiwa yang ajaib. Yaitu Petrus berjalan di atas air seperti Yesus. Petrus berjalan menuju ke arah Yesus. Kemudian apa yang berlaku saudara? Ternyata deruan angin di tengah-tengah danau itu membuatnya semakin gemetar. Imannya mulai goyah. Petrus mulai ragu. Dan itu yang membuatnya tenggelam. Dan seketika itu Petrus meminta pertolongan kepada Tuhan. Yesus menolong Petrus sambil dia menegur. Hei, dia kata, orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Itu yang Yesus katakan kepada Petrus. Saudara, melalui pertolongan Yesus, Petrus pun selamat.
Mereka menaiki kapal dan angin pun reda. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, inilah kesaksian Petrus dan para murid yang masih kita baca sehingga saat ini. Lihatlah apa yang dialami oleh Petrus, sangat luar biasa. Petrus mengalami keajaiban dengan berjalan di atas air. Tetapi saudara, ketika rasa takut membuat dia ragu-ragu, maka kegagalan pun segera hadir. Petrus mulai tenggelam, padahal dia sudah mengawali perjalanannya dengan baik, kan? Saudara, ini merupakan suatu gambaran yang jelas bagaimana keraguan itu boleh menghancurkan kita. Sama seperti Petrus, kita juga boleh mengalami perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup kita jika kita memiliki keyakinan kepada Yesus. Ingat saudara, iblis dengan penuh tipu muslihat akan senang hati memanfaatkan keraguan manusia. Dia akan masuk ke dalam hati kita, pikiran kita, akan menghancurkan segala sesuatu yang sudah kita bangun dengan baik. Iblis akan selalu berusaha menghambat pertumbuhan iman kita kepada Allah, yaitu dengan menyerang kita, dengan cara menyerang kita melalui keraguan demi keraguan yang dia munculkan di hadapan kita. Hal ini sama seperti kita membangun ketidakpercayaan diri kita terhadap Tuhan, sehingga akhirnya kita pun tenggelam dan binasa. Jadi ingat saudara, keraguan akan merosakkan diri kita. Dan keraguan inilah yang akan menghalang kita untuk mengalami perkara-perkara yang besar yang Allah ingin kerjakan dalam kehidupan kita. Karena itu saudara, kita harus memiliki sikap yang optimis. Saat mengalami apapun cabaran, tantangan yang ada dalam kehidupan kita, memang tidak mudah. Tetapi tetaplah berusaha untuk menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan. Jangan berjalan sendirian. Sebab Tuhan itu adalah jaminan kehidupan kita. Bahkan Dia yang akan memberikan kepastian buat kita. Dan marilah kita jalani hidup ini dengan sebuah kepastian dan bukannya dalam keraguan. Ingat bahwa keraguan itu akan membuat kita meragukan janji-janji Tuhan. Sebaliknya, iman yang teguh akan membuat kita dapat melihat janji-janji Tuhan dalam hidup kita, dan kita akan berkemenangan. Amin. Saudara, ini hanya sebagian dari dosa manusia yang menjadi hambatan dalam kita membangun hubungan dengan Allah. Ada banyak lagi dosa lainnya yang mungkin tidak kita sadari terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi sebagai kesimpulan saudara, hambatan dalam kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan adalah dosa-dosa kita. Seperti yang kita bahas pagi ini, yaitu kekhawatiran kita, ketakutan kita, kesombongan yang ada dalam diri kita, dan perasaan ragu kita. Harus kita ingat saudara, bahwa Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Tuhan itu tidak pernah tidak peduli. Dia tahu, Dia dengar, bahkan Dia merasakan apa yang saudara dan saya rasakan dalam hidup ini. Tuhan selalu sentiasa mendengar seruan doa kita. Tetapi saudara, ada dosa yang menghalanginya. Dosa dan kefasikan di dalam hidup kita, itu yang menjadi tembok di antara kita dengan Allah. Dosa yang merintangi hubungan kita dengan Tuhan, sehingga Tuhan tidak mendengar. Itu yang dikatakan dalam ayat pembahasan kita tadi. Hal-hal inilah yang menjadi hambatan, menjadi halangan dalam kita membangun hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Dan karena tembok ini, kita tidak lagi mengalami perkenanan dari Tuhan. Kita tidak mengalami perlindungan atau pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, kita harus memastikan bahwa benar-benar tidak ada kejahatan yang kita simpan. Tidak ada dosa yang kita sembunyikan dalam diri kita, sehingga Tuhan tidak mendengar dan menjawab doa-doa kita. Periksa diri dan hati kita, dan segeralah membereskan hati kita. Dosa baik ia besar atau kecil harus segera dibereskan.
akui dan bertobatlah dan bertekadlah untuk tidak mengulanginya lagi. Jangan berkompromi dengan dosa sekecil apapun. Singkirkan segala dosa-dosa yang menghalangi kita untuk bergaul akrab dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, mengembalikan ucapan syukur kami kepadamu. Tuhan, terima kasih atas bagian firman Tuhan yang kami sudah dengar dan belajar bersama pada pagi hari ini. Kiranya ia menjadi kekuatan, menjadi dasar di dalam kehidupan kami, dalam kami menjalani hari-hari ke depan ini. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan, apapun dosa yang selama ini menghambat, menghalang kami untuk datang dekat kepadamu Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Segala dosa pelanggaran kami, baik dari sikap kami, baik dari tingkah laku kami, yang mungkin tidak menyenangkan hati orang-orang yang ada di sekitar kami, apalagi tidak menyenangkan hati Tuhan. Ampuni setiap kami ya Tuhan. Sucikan kehidupan kami ya Tuhan. Kami mengakui segala kelemahan kami. Kami mengakui segala dosa-dosa yang selama ini kami lakukan baik secara sadar ataupun tidak. Kami berdoa ya Tuhan, pulihkan kehidupan kami ya Tuhan. Ubah hidup kami menjadi hidup yang baru ya Tuhan. Kami bersandar penuh kepadamu ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang berkarya di dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Sehingga kehidupan kami mencerminkan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar kami diberkati melalui kehadiran kami. Dan namamu Tuhan akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami sangat bersyukur atas segala kebaikan yang sudah Tuhan berikan buat setiap kami. Sebentar lagi kami akan keluar dari tempat ini, kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami seperti mana Engkau Tuhan yang membawa kami ke tempat ini bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, mendengar bagian dari firman Tuhan. Tuhan, mungkin saat ini ada di antara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mungkin saudara-saudari kami yang ada di rumah sakit, dimanapun mereka mendapatkan perawatan saat ini. Mari Tuhan, Engkau melawati setiap mereka. Engkau menyentuh setiap bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Kami berdoa ya Tuhan, mujizat Tuhan akan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan mengucapkan syukur mereka kepadamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada di antara kami yang saat ini penuh dengan pergumulan, permasalahan. Kami tidak tahu ya Tuhan, apa yang saudara-saudari kami alami saat ini. Tapi mari Tuhan, Engkau mengenal setiap pribadi kami. Engkau tahu apa yang kami alami dan lalui dalam hidup kami. Bekerjalah di dalam hidup kami setiap hari ya Tuhan. Buka jalan ya Tuhan. Kami percaya saat semua pintu tertutup, Tuhan Engkau akan membukakan pintu buat setiap kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Tuhan atas apa yang sudah Tuhan kerjakan buat setiap kami. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih ibadah kita untuk sesi yang pertama sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong.